Hai Oji Friends, ketemu lagi dengan channel Auto Gadget. Nah, kali ini gue dapat kesempatan untuk ketemu temen gue udah lama, yaitu Bro Gusno dari Parjo. Apa kabar Bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, Ron. Sehat-sehat gitu. Bro, kan gini ya, lo ini udah sebagai penyelenggaranya Parjo ya. Iya. Dan juga ada hal-hal lain dari Parjo kayak selain event itu kan ada lagi yang lain. Tapi ini OG Friends banyak yang belum tahu Parjo itu apa gitu. Mungkin Bro Gusno bisa jelasin nih. Iya. Parjo itu sebenarnya apa sih? Gitu. Oke. Kalau Parjo tuh sebenarnya kependekan dari pasar jongkok otomotif. Yes. Ya kan. Yang namanya otomotif ya semua hal berbau hobis. Hobis itu ada di Parjo. Nah, Parjo sendiri juga berarti itu platform event ya. Awalnya. Kalau sekarang kita sudah main ke digital, kita juga punya YouTube channel, kita juga ada emang menjadi platform media juga. Tapi memang semenjak pandemi Parjo fokus sekarang masih di event. Eventnya. Ya. Oke. Gitu. Nah, si eventnya itu sendiri, ini gue agak sedikit ke eventnya dulu ya. Iya. Jadi kalau eventnya itu pertama kalinya ya. Pertama kalinya tuh mulai kapan tuh, Bro? Kalau bicara pertama kali Parjo itu tahun 2012. Yes. Ya. Tadi seperti gue bilang, Parjo platform event awalnya ya bagi para hobis, community otomotif entusias. Ya. Untuk awalnya sendiri tuh 2012 kita masih fokus di ini. Di bursa jual beli mobil bekas ya, khususnya untuk yang 90s. Oke. Kan gitu. Nah, lambat laun akhirnya Parjo jadi tempat tidak hanya mobil tapi sepeda motor, dan kalau kita runut ke 3 tahun terakhir tuh ke lifestyle juga sekarang, Bro. Oh gitu. Jadi gini Oji Friends, gue tuh dulu sama Om Gusno ini atau Bro Gusno ini sempet barengan untuk yang Parjo pertama ya. Iya, betul. Parjo yang pertama. Dan gue inget banget tuh masih sedikit ya Bro ya. Waktu itu mobil bekasnya tuh juga yang unik-unik, kan yang retro 90-an, 90s lah. Terus tapi juga ada di situ ada diecast-nya, seinget gue. Ada diecast, dan juga ada anak-anak Lambretta waktu itu. Waktu itu datang. Itu pas Parjo 1 tuh ya. Iya. Kalau nggak salah masih tempatnya di parkir kolam renang Senayan waktu itu. Nah, gue kan sempat datang juga tuh di beberapa Parjo berikutnya gitu. Itu kan berubah banget tuh, Bro. Iya. Kalau gue lihat tuh, ya sorry nih gue jadi agak cerita dikit nih. Agak flashback gitu. Jadi pas di Parjo 3, Parjo 4 tuh udah mulai banyak komunitas tuh ya. Jadi seperti Om Gusno tadi bilang udah mulai ke lifestyle. Jadi tiba-tiba banyak aja tuh komunitas ini. Jadi bisa dibilang rumah buat komunitas juga nggak sih? Kalau boleh dibilang, memang Parjo sekarang jadi tujuan meet up teman-teman dari lintas komunitas, apaan aja gitu loh. Semua. Jadi memang makin kesini memang community yang tidak hanya cuma sekedar datang ya, bahkan mereka sendiri membuat sebuah konten di dalam Parjonya sendiri. Oh jadi boleh tuh? Memang akhirnya kita membuat Parjo ini karena terkait dengan venue juga kan gitu. Venue-nya sekarang mendukung ya. Kalau dulu pada saat di Senayan dengan konsep ini nggak ngedukung. Jadi pada saat kita pindahkan ke Museum Purnabakti, ya kan sebelum pintu masuk Taman Mini, konsep menjadi rumahnya community juga menjadi pas ya gitu. Karena kan tempatnya sendiri 4 hektar kurang lebih. Gede banget ya. Ya di situ bisa camping ground mereka gitu kan. Boleh ya? Bisa, boleh kan gitu. Oh, jadi nih Oji Friends boleh ini nih bawa tenda antar sana. Iya, jadi kebanyakan pengunjung Parjo dan peserta kan dari daerah. Gitu. Nah, mereka sendiri sekarang udah mulai prepare gitu bahwa ke Parjo gue langsung bawa tenda aja gitu. Jadi mereka cari spot-spot untuk sekalian nginep di sana gitu. Waduh. Udah kayak ini ya, skuter rally di luar negeri. Iya, jadi kita ada musiknya, ada belanja otomotifnya, ada show-nya gitu kan. Kemudian ada meet up-nya gitu. Fashion show juga ada? Fashion show, besok ada Fashion and Ride namanya. Oh, jadi emang masih ada hubungannya sama otomotif ya? Iya, jadi Fashion and Ride itu nanti kita bikin yang namanya Sunday Morning Ride. Teman-teman yang sudah outfitnya keren, ada satu produk denim yang support juga gitu kan. Nanti
kita akan bikin kayak sedikit lah untuk fashion show-an gitu. Oh, ada runway. Ya bisa jadi nggak, ya dadakan aja, dan itu perpaduan antara kendaraan dengan orangnya kan gitu. Wah, itu cakep tuh konsepnya tuh. Sebenarnya itu agak-agak mendukung seperti kayak DGR ya. Iya, Distinguished betul. Gentleman Iya. Ride gitu. Iya. Tapi ini versi yang on the spotnya aja gitu kan. Iya. Itu cakep sih. Gitu. Masih terbuka nggak Om? Buat apa nih? Buat daftar. Buat daftar bisa nanti untuk kategori di atas 60 ya. Manula kita. Tapi kalau gue boleh cerita sendiri, emang Parjo itu bertransformasi ya. Nah itu. Bertransformasi dari saat, kalau buat gue bertransformasinya Parjo itu dipengaruhi oleh yang pertama ya kan, oleh perkembangan sosial media di kita ya gitu. Yang pertama, yang kedua mungkin juga dipengaruhi dulu oleh kompetitor. Mungkin kita juga pada tahu ya. Terus yang ketiga itu dengan venue ya. Mungkin pada saat Parjo sebelum di museum, sekarang tempat yang sekarang kita di Parkir Timur Senayan ya, itu sangat dipengaruhi oleh venue. Ya kan tadi yang gue bilang. Jadi kita menyesuaikan konsep dengan venue. Ya kan, di situ nggak mungkin gue bikin camping ground. Kemudian gue nggak mungkin bikin yang namanya community party, nggak mungkin. Iya, itu ya lagi kan? terbatas. Karena areanya per meternya sudah cukup mahal kan gitu. Terus tadi gue bilang sosial media ya Run ya. Kalau buat gue lagi, dulu Parjo mungkin tadi lo bilang 3 tahun di awal, 4 tahun kita masih banyak ini apa namanya era print. Maksudnya informasi masih didominasi oleh media cetak, kan gitu kan. Nah, jadi kalau buat gua perkembangannya masih belum, jadi gitu gua bikin yang masih konservatif lah. Jadi kita masih main kampak-kampakan, main lapakan, terus kemudian semua masih hampir 90% otomotif. Ya. Nah, begitu era sosial medianya, Instagramnya makin gokil ya, muncullah para influencer, konten kreator, KOL dan lain-lain. Nah, kemudian mereka menggunakan kendaraan untuk sebagai penunjang mereka punya konten. Makanya timbullah mereka ya selain bermotor nih, mereka juga outfitnya keren-keren kan. Ya kan. Nah, di situ kita mulai bahwa ternyata perkembangan anak-anak di otomotif nih ya kan nggak melulu soal kendaraan, tapi juga tentang outfitnya ya. Mereka. Nah, makanya dari situ Parjo tidak hanya melulu main di otomotif. Ya, jadi waktu 2015-16 ke sini kita mulailah di situ, kita konten-konten Parjo tuh ada konten-konten yang mengedukasi, contohnya kita bikin motovlogger kelas. Oh, ada. Kita mengajarkan di Parjo itu dulu bagaimana lu menjadi seorang motovlogger. Oh, itu. Ya, Rick, lu bisa itu ikut motovlogger kelas. Ya kan, jadi dulu kita ajarkan bagaimana cara ngambil angle, mereview sebuah motor, videonya ngedit, dulu kita ajarin. Oh gitu. Terus kemudian kita bikin custom sneaker. Ya kan, bagaimana lo yang punya talenta untuk misalnya art ya, terus kemudian di aplikasi di sepatu, itu menjadi sebuah konten dan jadi sebuah produk yang punya nilainya, value-nya naik kan gitu. Terus kita bikin juga waktu itu barber. Potong nih. Potong rambut, kita bikin kontes barber saat itu ya. Orang-orang mungkin pada bingung, kok Parjo yang sebelumnya sekarang mulai berubah. Kita bilang bahwa bisnis teman-teman di otomotif, ya, di anak-anak sekarang nih, di usia di bawah 30, bisnis, kalau dulu ya era kita nih ya, ya kan, pasti dulu kan banyak kan mikirnya kalau hobi otomotif tuh bisnisnya paling lo buka bengkel, buka aksesoris, part, terus kemudian buka apa lagi ya, detailing, cuci motor, ya kan, macam-macam ya, terus aparel dan gitu. Kalau kita ngelihat trennya, ya tadi gue bilang karena sosial media makin ini ya, bisnisnya teman-teman itu sekarang justru malah yang bukan di otomotif, tapi mereka juga menjadi senternya, misalnya gini, mereka buka tempat coffee shop gitu. Itu kan jadi tempat nongkrong meet up-nya anak-anak motor kan gitu, atau anak mobil kan gitu. Kan gitu kan. Jadi mereka banyak banget sekarang bisnisnya yang tidak terkait sama otomotif, tapi mereka pelaku otomotif gitu ya. Bisa jadi, atau hanya cuman memang mereka hanya menikmatin aja, bukan yang hobinya dalam banget gitu. Mungkin dulu kita masih banyak ngoprek-ngoprek knalpot ya, ngebobok. Ya kan dulu ngebakar knalpot kayak gitu kan. Kalau sekarang mungkin mereka udah tinggal terima jadi, terima pasang. Nah, jadi perkembangan konten Parjo itu makin lama makin ngikutin gitu. Apa namanya, lifestyle-nya iya, otomotif gitu. Sekarang. Makanya sekarang gua banyak banget
showroom garage yang ikutan di Parjo. Itu showroom itu gue bedain sama yang artisan ya. Showroom itu artinya maksud gue nih, sekarang banyak garage yang menyediakan motor custom buat dijual. Aha. Kalau dulu kan di era kita kan kita punya motor bahan, Kita taruh bawa ke builder, nih. bawa, Iya, ya kan? custom nih, gitu Custom, kan. ya kan? Tadinya janjinya 6 bulan, bisa motor setahun. Kan enggak, ini realita aja, karena gue juga pernah, ya kan? Ya kan? Kalau dulu kita sabar ya, sabar menanti kan gitu. Betul, ya. iya. Karena buat kita, ya itulah nggak apa-apa lah kan gitu. Tapi kalau di anak sekarang, kalau menurut gue, itu mereka ketika mau mereka pakai motor custom, ya mereka harus beli aja gitu kan. Ngapain gue harus nunggu 1 tahun? Oh, jadi karena generasi sekarang generasi instan ya. Iya, Maunya juga motor custom Ini menurut gue ya. hari ini langsung dapat Iya, gitu. kalau misalnya gini, gue pengen punya motor cafe racer misalnya, ya kan? Kalau gue beli bahan, naro, itu kan 1 tahun, bisa jadi 6 bulan 1 tahun ya, ya kan? Bisa jadi nih ya, Bisa jadi banget. paling cepat 3 bulan, kan gitu. Iya. Itu pun kita harus mundar-mandir tuh, nanyain, gimana bro, udah nyampe mana kan gitu kan? Kalau di anak sekarang mungkin, dan tadi gue bilang, era sosial media kalau buat mereka itu ketinggalan. Lo katanya punya cafe racer mana, ntar setahun lagi, begitu setahun lagi, Udah tiba-tiba berubah nih. udah berubah lagi kan, Iya. udah nggak mood lagi gitu. Nah buat mereka, kalau gue punya motor sekarang ya gue harus pamer ke teman-teman ya sekarang kan gitu kan. Nah makanya sekarang banyak tuh garage-garage yang Garage-garage memang mereka dedicate untuk bahwa mereka bikin motor buat dijual. Langsung instan. Nah ini lumayan banyak yang nanti hadir di Parjo. Ini pas ngomong-ngomong nih Parjo keberapa ya? Ke Untuk yang 11. next tanggal berapa? Ke 11, 29.30. 29.30 nih Parjo ke 11. Iya. Tuh, Minggu. udah sampai 11 loh. Beneran. Udah lama. Tuh. Jadi nggak hanya ngomongin aparel, nggak hanya ngomongin otomotif, tapi juga ada apa namanya garage-garage yang Garage. udah siapin motor custom Iya. yang sesuai selera anak-anak. Iya, Zaman mungkin kalau now gitu seleranya ya. tinggal pilihan ya, tapi itu ada macam-macam nanti mereka yang gayanya flat track lah, yang bobber lah, yang ini mereka Wah, cakep tuh. gitu. Gitu. Jadi lo siapin kocek aja gitu. Ya lagi tipis. Tapi tadi disiapin, tenang aja. Disiapin. Oke. Gitu. Jadi perubahannya karena gini, gue ini sempat ikut 1 2 3 ya Parjo, Iya. 1 2 3 bahkan sampai 4 waktu itu. Iya. Masih di parkir timur. Nah, pas begitu yang di Taman Mini emang berubah banget sih ya. Iya. Berubah banget, konsepnya juga lumayan lebih ngikutin zaman Iya. alurnya sekarang. Terus yang bakal nanti di Parjo ke-11 nih, boleh kasih teaser dulu nggak Om? Kira-kira yang bagian ngejedarnya apa gitu. Kalau yang baru tuh gue ada kontes truk. Nah, belum ada tuh di Indonesia ya. Nah, di Indonesia udah sering. Udah ada ya? Tapi di Jakarta setahu gue ini baru pertama. Nah, itu gimana tuh? Gimana Tapi tuh? kalau di daerah itu justru tren. Ceritanya gimana tuh, Bro? Truk itu bisa nanti kategorinya eksterior, ada interior, kemudian juga ada nanti gua ada kontes telolet juga. Kalau buat gua ini kan gini, nanti gue bilang, makanya gue bilang, Parjo juga cukup dipengaruhi oleh tren di sosial media. Kalau buat kita gue bikin pengen Parjo itu konten yang menghadirkan para konten-konten kreator atau influencer untuk datang beli cari konten di situ kan gitu. Betul. Gitu. Nah salah satunya kalau buat gua ada kontes telolet kan cukup menarik, kontes truk ya. Truk itu nanti ada yang pakai air suspension. Wih, gitu kan. cakep. Jadi bisa catnya berubah banget bentuknya gitu kan. Bahkan paling sedikit 300 juta mereka ubahan di kontes truk itu. Gitu. Jadi Itu harga truknya berapa? Itu ya sendiri 300 juta. memang mereka kalau udah hobi ya beda ya gitu. Nah mereka memang kontes ini di daerah rame. Nah gue pengen bawa itu ke Jakarta. Ya kita target nggak banyak lah, masih sekitar 40. Itu banyak itu. Banyak ya? Iya, Banyak. nggak sedikit. Jadi kita ngeliat trennya tuh dari mulai catnya, dari mulai mereka punya teknologinya, interiornya, itu udah keren-keren banget. Dan mereka memang dedicate buat kontes gitu loh. Wah. Gue kan pernah ya beberapa kali ngeliat YouTube di Jepang ya. Itu kan mereka bis ya, Iya. bis gitu. Tapi kalau truk gue belum pernah lihat tuh. Tapi di Nah nanti lu daerah- mesti datang ke Parjo. Ya pasti sih gue. Untuk lihat. Tenang aja bro, gue Iya datang gitu. kan. Pengen lihat Oke. gue kayak gimana. Nah lainnya gue Pakai ada Asus ya? balap motor enduro. Oh, motor enduro ada. Ada gitu. Enduro Yamaha atau enduro? Enggak. Oh, enduro Iya, endurance iya, ya. endurance. Udah 24 jam. Enggak. Sekitar, ya enggak, cuman maksud gue itu kayak time attack aja gitu kan. Modelnya. Gitu. Lainnya tadi yang gue bilang garage. Ya kalau untuk panggung gue ada Rockers, ada Monkey Boot yang ada Ride Cup
gitu. Yang ini mau mereka band yang memang secara community kuat ya, gitu loh di otomotif. Untuk otomotif. Terus ada mobil-mobil hobis ya, gue ada yang 90s, ada yang lainnya. Itu semua bisa ada berapa dijual, ada juga di display. Gitu. Wah, cakep. Aduh, ini ada yang lagi betulin rumah nih. Biasa karena ini di perumahan. Di rumahan, jadi maaf ya, Oji Friends. Masuk ya? Nggak apa-apa, kita rolling aja. Iya. Masuk sih. Gitu. Nah, dulu itu gue pernah datang pas yang keberapa, gue lupa, di Parjo itu ada balapan skuter tapi off-road. Motocross tapi Oh ini Vespa sekarang tuh. ini gua. Ada lagi? Ada, tapi gua kelasnya custom sama yang motor-motor trail biasa. Trail biasa, Trail. yang Vespa-nya nggak ada lagi tuh. Bisa jadi ada, lihat aja nanti. Gitu. Itu seru loh, Iya. Vespa motocross gitu. Motocross ya. Seru. Gitu. Yang perkembangannya itu jauh banget gitu. Gue dari yang pertama ngikut itu ngelihat itu masih kita awal banget waktu itu ya, Parjo. Itu masih awal banget. Sekarang udah seperti ini denger pengunjungnya tuh yang kalau boleh tahu nih Om, pengunjung yang pertama berapa sama yang terakhir tuh sekarang berapa tuh? Kalau sebelum Covid kita udah bisa mencapai 35.000 sebenarnya. Sebelum Covid. Kalau yang pertama tuh berapa ribu? Pertama paling 3.000 doang ya. 3.000. 4.000 ya. Itu udah berapa persen tuh naik? Iya, cuman itu kan dulu sehari juga kan. Oh iya. Hujan pula ya. Hujan. Tapi kalau tetap rohnya Parjo itu kan tadi gue bilang pasar jongkok ya. Kita tetap emang jual belinya yang kita tekankan. Jadi walaupun apapun, misalnya sekarang perkembangan tadi gue bilang motor custom, tapi kan juga banyak yang dijual di situ. Terus juga nanti gue ada thrift gitu kan, thriftingan juga ada. Cakep gitu. tuh. Buat Oji Friends yang pengen barang-barang thrift gitu ya. Nah, lapakannya banyak nih. Ada Gojek lewat barusan. Iya. Gak apa-apa, kedengeran dikit ya. Nggak apa-apa. Jadi ini kan suasana perumahannya juga tahu Iya, ya. kita- Kalau nggak ada suara nanti nggak ada kehidupan di Iya, sana. gitu kan terlalu ini banget, nggak natural banget. Kita kan Iya, natural nggak gitu. natural. Natural aja kita. Gitu. Gitu. Iya. Terus waktu pas COVID itu ada temen kita lah, sempet bikin konten yang red carpet, Parjo red carpet. Teman kita itu kita bro, yang bikin. Itu kita. Itu kita juga. Sebelum Covid tapi. Sebelum COVID. Iya. Nah itu ntar ada lagi nggak nih Pak red carpet? Jadi gini, kalau buat namanya kita di bisnis pameran ya, kita mesti mengembangkan dari satu produk yang namanya Parjo, kita harus kembangkan juga tuh ke Kemana-mana. produk turunan lainnya. Nah di Oktober itu nanti gue mengkhususkan diri buat event motorcycle. Oh gantinya si red carpet ini nanti Ya, sebenarnya nggak gantinya, gue bikin baru. Kalau red carpet kan ada mobil motornya. kalau Kalau ini ini khusus motor- motorcycle. namanya apa tadi? Motobuild Festival. Motobuild Festival. Cuman gue di sini temanya adalah Speed and Garage. Speed and Garage. Iya, Jadi emang buat balap sama custom. Jadi gue di garage sini itu. adalah racing part Heeh. exhibition Oh. sama jadi racing sama custom culture gue ketemuin. Wah cakep. Gitu. Oke, Jadi oke. kalau buat gue juga ini kan di custom culture kan juga rame ya. Ya. Tapi lu jangan kira di bisnis di speed di racing nih juga gokil juga nih kan gitu. Oh, oke. Nah, oke. baiknya kalau ini kita temuin kan sesuatu yang luar biasa nih kan. Itu tempatnya di mana tuh, Bro? Bentar iklan dulu ya. Oh iya. Sorry, Kalau gua kasihkan nih. kalau tempatnya itu gua di ICE di Di Hall ICE. 9 Oke, tanggal 28 29 Oktober. Oktober. Jadi Iya. Parjo eventnya dulu yang ke-11 di 29-30 Juli. Iya. Nanti habis itu ada Motobuild Festival di Oktober. Oktober di ICE. Oktober di ICE tanggal berapa tadi? 28 29. 28-29 Oktober. Jadi buat Iya. Oji Friends yang pengen datang untuk melihat part balap sama juga Part custom. part custom. Sama Silakan motornya tuh. gue bikin kontes Sama juga. motornya. Ada kontesnya juga Gue bikin tuh. kontes modifikasi, ada dyno kontes juga. Waduh. Ya kan namanya main speed ya, lo Iya, harus ada. sini. Nah kita kan nggak bisa tuh bikin drag, ya kan? Drag bike kan nggak bisa tuh, Iya. karena tempatnya juga nggak mungkin. Ya kita bikin dyno kontes aja. Oke. Gitu. Nah itu kalau buat gua lebih mengakomodir bahwa sebenarnya di satu sisi nih ya di Indonesia apalagi ya populasi sepeda motor kan cukup gokil ya. Oke. Gitu. Nah pameran yang mengutamakan speed itu kan kalau buat gua kayaknya belum ada sih gitu kan. Aduh, Lagi-lagi banyak yang tahu. Oh gitu ya. nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Nah, kan kayak toko handphone, makin banyak makin rame. Bener. Oke. Gitu Bro Harun. Siap.
Kira-kira nanti di Parjo mau ngeliputnya kayak gimana? Kalau ngeliputnya sih ya kita liput dari Apa mau bikin liputan khusus, mau bikin live atau apa? kita selalu gitu, Bro. Oh, gitu? Iya, dari mulai coverage-nya ada, jadi masing-masing gitu juga ntar kita ulik gitu. Masing-masing apa namanya? Gue nyebutnya tenant ya. Oke. Tenant lu tuh bakal satu-satu tuh bakal kita Review. ungkap tuh, kita review. Ya nggak review dalam sih, tapi ya kita ungkap gitu. Oke. Dan itu live kita datang ke sana. Tuh. Oke. Siap. Ada lagi nggak pesan-pesan dan kesan buat OG Friends gitu? Kalau Kang Parjo. kesan dan pesan buat OG Friend, ya kan? Mendingan datang nanti ke Parjo. Itu banyak banget konten otomotif, barang-barang keren yang dari mulai clothing, dari mulai apa namanya sneakers, itu juga kita ada. Helm-helm custom juga banyak. Terus jangan lupa juga beli merchandise-nya Parjo karena kita collab dengan Fondats gitu kan untuk yang tahun ini. Kayak gini nih. Ya kan? Kayak gini gitu. Oh, gitu. Nah, kalau ini juga jangan lupa OG Friend gitu kan, intip-intip IG-nya Parjo gitu kan. Siap. Dan buat OG Friend mudah-mudahan bisa collab dengan Parjo untuk bikin konten di Parjo juga nanti kan gitu. Silakan. Kalau gitu, thank you banget nih. Ya. Om Sama-sama, Gusno, Bro. Bro Gusno. Waktunya udah kita bajak nih, dia lagi sibuk banget nih kita bajak. Dan thank you juga buat OG Friends sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus juga tadi IG-nya Om Gusno Parjo ini juga tadi dikasih tahu. Dan kalau IG-nya kita tuh di Auto Gadget Official, terus di TikTok juga jangan lupa di Auto Gadget. Jangan lupa juga nanti datang ke Parjo di Museum Punabakti Taman Mini tanggal 29-30 Juli 2023. Harga tiketnya 30.000. Ya kan, selain ada pameran otomotif, kita juga ada musik ya seperti kayak Rocket Rockers, Monkey Boots, ada Riot Cup dan lain-lain. Ada lagi nanti kalau mau nanti buat teman-teman di OG Friend ya kan, kalau ini bisa dapat free invitation, kita kasih 10 ya kan. Cara mainnya nanti nanya sama hostnya ya. Waduh. bisa. Oke. Nah, thank you banget, Bro. Ya, sama-sama. Sekali lagi, Bro. Thank you ya. Thank you. Ya. Dah. Thank you, OG Friends. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salut.